Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udza billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwanu fiddin dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini menjelang iftar kita sejenak untuk belajar bersama-sama. Semoga apa yang nanti disampaikan bermanfaat bagi bekal kita untuk mengarungi bulan Ramadan dengan amal soleh insyaallah. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, saya sedikit akan menyampaikan tentang fadhailus sholatul fajri, yaitu tentang keutamaan sholat fajar atau sholat subuh. Yang pertama, man shalla subhi fahuwa fi dhimmatillah. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim nomor 657. Maknanya adalah man shalla subhi, barang siapa yang sholat subuh, fahuwa fi dhimmatillah, maka ia berada dalam jaminan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Gimana maksudnya perlindungan atau jaminan Allah dalam hadis ini? Fi dhimmatillah, dalam penjagaan, keamanan dan tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, kalau Allah yang menjaga, kalau Allah itu yang memberi keamanan dan sekaligus yang menanggung, ya, Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, maka kita akan lebih tenang menghadapi kerasnya dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan sampai kita ini merusak jaminan itu dengan maksiat atau kezaliman. Kemudian yang ketiga, orang yang menjaga sholat subuh berarti memulai harinya dengan perlindungan, keamanan dan penjagaan. Ya, ketika apalagi kita ini sebagai seorang lelaki, ya, lelaki ini adalah fardun maksudnya hukumnya gimana? Sunnah muakkadah, hampir mendekati wajib, sampai Rasulullah itu mengancam orang yang tidak sholat subuh berjamaah di masjid bagi laki-laki akan dibakar itu rumahnya, ya. Jadi jangan sampai kita ini mengawali di pagi ini yang Allah matikan, kemudian Allah berikan, yaitu adalah bernafas, maka jangan sampai kita berbuat maksiat atau berbuat kezaliman. Yang kedua, hadis yang kedua, man shalla bardain, man shallal bardaini, siapa yang menjaga bardaini atau salat bardaini itu salat apa? Salat bardain. Salat apa itu? Dua salat, yaitu salat dalam kondisi dingin, sejuk. Salat apa itu? Subuh dan salat asar, ya, bardain.
barang siapa yang menjaga dua solat ini, yaitu solat subuh dan solat asar, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga, ya, masuk surga. Apalagi tadi lelaki, ya, keutamanya adalah solat berjamaah di masjid. Bagi seorang perempuan lebih baik di rumah, ya. Ini. Nah, bardain disebut bardan ini karena apa? Karena dikerjakan saat udara ini sejuk. Ya, ketika kita bangun subuh, orang yang bangun subuh dengan niat untuk ibadah, berarti dia itu adalah apa? Tanda-tanda orang yang mukmin sejati. Maka disitulah udara ini tidak terkotori dengan apa? Kotoran nafas-nafas orang-orang munafik. Maka kalau kita ini berjalan ke musola, ke masjid, ya, kemudian kita menghirup udara, terasa begitu segar, ya kan? Belum terkontaminasi dengan kotoran-kotoran udara, apalagi udaranya orang-orang kafir, orang munafik. Kenapa? Karena orang munafik, orang kafir, mereka masih terlelap tidur panjang, mimpi. Maka dikatakan bardain, ya, dua waktu ini paling berat yang dijaga, dua waktu ini, ya. Apalagi ketika kita ini pas lagi panen, ya kan, panen kemudian nyangkul dari pagi sampai sore, belum lagi nanti di rumah masih menggelar hasil panennya biar tidak basah. Kemudian kita kecapean. Nah, ini yang ujian. Kenapa? Dua waktu ini paling berat, ya, paling berat. Kalau asar ini kan memang waktu-waktu yang sudah mendekati sejuk, ya, kondisi tidak panas lagi, ya. Kemudian siapa yang istiqomah menjaga keduanya, menunjukkan apa? Yazidu imanahu, imannya semakin bertambah. Ini yang kedua. Yang ketiga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan yalijan nar ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak akan masuk neraka, lan yalijan nar ahadun, ya, tidak akan masuk neraka orang yang sholat qabla tulu'i syamsi, sebelum terbit matahari, maksudnya sholat subuh, qabla ghurubiha, dan sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Ya, ini menunjukkan keutamaan luar biasa. Kenapa? Lan yalijan nar, tidak akan masuk neraka. Siapa itu? Yang menjaga dua sholat bardain, sholat subuh dan sholat asar, ya, luar biasa. Apalagi bulan Ramadan, ya, ini sholat sunnah aja disamakan pahalanya seperti sholat wajib. Kita mengerjakan sholat wajib, pahalanya lebih dari itu. Maka menjadi sebab keselamatan dari api neraka. Setiap hari dari 30 hari Ramadan itu Allah sudah mengabarkan akan dibebaskan, ya, hamba-hambaku yang aku kehendaki dari yalijan nar, yaitu bebas dari api neraka. Ya, ini dikabarkan oleh Allah. Nah, kita ini yang di sini disebutkan enggak? Ya, disebutkan oleh Allah enggak orang-orang yang dibebaskan dari api neraka? Semoga kita disebut nama-nama kita. Ya. Yang keempat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa sholata asqala 'alal munafiqina minal fajri wal isya. Salat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah salat apa?
sholat subuh dan sholat isya, minal fajri wal isya, ya. Ini orang munafik. Ketika apa? Subuh pasti ketiduran, isya kecapean, ya kan? Pulang mikirkan dunia, ya kan? Mikirkan dunia sampai menjelang maghrib dia sudah bertemu keluarga, kemudian kecapean mau berangkat ke masjid, wah berat itu. Maka ditandakan ayatul munafik. Tanda-tanda orang munafik ketika apa? Ketika dia tidak pergi untuk menjaga dua sholat ini. Sholat yang paling berat bagi orang munafik, subuh dan sholat isya. Ketika Nabi mau menjalankan sholat di masjid, itu akan dilihat itu barisan dari ujung sebelah kanan sampai ujung sebelah kiri. Dilihat itu mana sahabat-sahabatku sholat subuhnya yang ketinggalan atau yang gaib, yang tidak ada, ya. Ketika itu maka Nabi mengatakan, oh ini ada bibit-bibit kemunafikan karena dikerjakan saat gelap dan butuh pengorbanan, ya. Kenapa kok butuh pengorbanan? Ya Ustadz, saya ini sudah rumahnya samping musola, samping masjid, jalannya sudah aspal, ada kendaraan, bahkan hanya bukan satu, dua, tiga kendaraan, full bensin. Ini nggak ada pengorbanan, gampang. Iya, sekarang dimudahkan Allah, tapi masih berat. Ada yang masih berat. Coba antum lihat sholat ya di masjid, di musola yang dihadiri oleh para orang-orang sepuh yang sudah lanjut usia. Anak-anak muda kemana mereka? Ya, apalagi dulu di zaman yang serba terbatas, tidak ada fasilitas yang seperti ini. Maka kata Nabi apa? Karena dikerjakan saat gelap, ya Pak, dan dibutuhkan pengorbanan karena rumah mereka jauh dari masjid, dari bukit satu ke bukit yang lain. Bayangkan, jalannya bukan seperti sekarang aspal, belum ada penerang, butuh pengorbanan. Sampai-sampai sahabat yang bernama Abdullah bin Umi Maktum yang diuji dengan matanya buta ini, beliau minta rukhsah. Datanglah ke Rasulullah, wahai Rasulullah, saya pengen minta rukhsah. Kenapa? Mata saya buta, rumah saya jauh dari masjidnya, saya harus merangkak kalau pergi ke masjid ya Rasulullah. Naam, enggak apa-apa. Irji ilal bait. Ya, kemudian pulanglah ke rumah. Sebelum dia beranjak agak jauh dipanggil lagi, ta'ala wahai Abdullah bin Umi Maktum. Limadha ya Rasulullah? La, hal sami'tan nida. Apakah kamu mendengar panggilan sholat yaitu muadzin? Naam, sami'tul adzan minal bait. Saya mendengar adzan dari rumah saya. Ya, kemudian karena Nabi rukhsahnya dicabut dan itu kamu harus ya memenuhi panggilan itu. Akhirnya apa? Abdullah dengan pengorbanan dibantu oleh sahabat itu mencari apa? Tali agar diikat di tiang musola, tiang masjid sampai di rumahnya. Kenapa itu? Untuk bantuan biar sampai di masjid. Ketika sahabat-sahabat itu kan nggak bisa dijibkan, ya kan? Maka sahabat itu menjaga muruah, jangan sampai membebani saudara-saudaranya. Kalau bisa dia berangkat sendiri. Itulah pengorbanan, karena dikerjakan saat gelap dan butuh pengorbanan. Kalau hari ini fasilitas antum dikasih sepeda, ya kan? Dikasih jalan yang mulus, masjidnya dekat dengan rumah, ya, kok masih berat pergi ke masjid untuk mengerjakan sholat subuh. Itu betul-betul ayatul munafik bayyinun, jelas, ya. Maka dikatakan jelas, ini ya,
Maka ukuran kejujuran iman terlihat dari subuh berjamaah. Ya, subuh berjamaah. Mudah-mudahan Masjid Al Khair sholat subuhnya itu seperti sholat Jumat. Kalau nggak ada aminnya berarti nggak ada ghiroh. Nah ini semangat ini. Padahal belum buka, masih lama bukanya. Ya, itu pengaruh gendar, itu luar biasa. Ya, yang kelima, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya fi jamaah fa ka'annama qama nisful lail. Ini juga apa? Hadis ini kaitannya dengan kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Ini hadisnya. Man shallal isya fi jama'atin fa ka'annama qama nisful lail. Nah, ini ya harus dijaga ini. Ini perhatikan. Hadis Muslim nomor 656. Antum pengen nggak mendapatkan di Ramadan ini Lailatul Qadar? Pengen ya? Nah, ini diamalkan. Apa itu? Barang siapa yang sholat isya dengan berjamaah, faka'annama qama nisful lail, maka keutamaannya apa? Dia seperti sholat setengah malam. Ya. Kalau kita ini ya sholat setengah malam pasti akan mendapatkan Lailatul Qadar. Nah ini mudah ini, sholat isya dengan berjamaah. Subuh berjamaah seperti sholat semalam penuh. Kalau sholat isya keutamaannya hanya nisful lail. Kalau sholat subuh berjamaah semalam penuh. Nah ini ya, Masya Allah itu ya. Kalau dijaga sholat isya berjamaah di masjid ditambah sholat subuh berjamaah, itu pahalanya seperti itu. Pasti kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Karena apa? Ya karena diturunkan di sepertiga malam. Subuh berjamaah nilainya luar biasa, seakan-akan ia qiyamul lail semalam suntuk. Kita nggak mampu kalau mau qiyamul lail semalam suntuk, ya kan? Wong tarawih aja imamnya agak panjang sedikit sudah protes, ya kan? Kul huwae tambah le gitu ya. Nih. Maka Allah beri pahala besar untuk ibadah yang berat. Ya. Yang keenam, masih ada waktu untuk berbuka. Kita nanti akhiri 3 menit sebelum menuju iftar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fikum malaikah bil lail wa malaikatu bin nahar. Hadis rawahu Bukhari nomornya 555 sahih. Yata'aqabuna fikum, malaikat malam dan malaikat siang bergantian, ya, billail wa malaikatu bin nahar, yang berkumpul saat subuh dan asar. Ini ya disaksikan 2 malaikat. Pada waktu subuh terjadi pergantian malaikat. Jadi waktu subuh itu terjadi pergantian malaikat. Karena apa? Akan muncul matahari. Allah bertanya, padahal Maha mengetahui itu bertanya. Padahal mengetahui, tapi dia bertanya, bagaimana hambaku? Bertanya itu maksudnya apa? Bagaimana kondisi hambaku ini ketika pergantian malaikat dari pagi ke siang? Apakah mereka sibuk memikirkan dunia atau tidak? Jawaban malaikat apa? Kami tinggalkan mereka dalam keadaan sholat dan kami dapat mereka dalam keadaan sholat, wahai Rob. Jadi subuh menjadi saksi di langit. Disaksikan 2 malaikat, ya, disaksikan 2 malaikat. Maknanya apa? Keutamanya luar biasa. Kemudian yang ketujuh, man sholal fajri fi jamaah summa qa'adha bi dzikrillah. Hadis rawahu Tirmidzi nomor 6346. Siapa yang sholat subuh berjamaah
faqa'adha, kemudian dia berzikir atau dia tilawah atau dia thalabul ilmi atau dia apa? Bercengkrama memikirkan kemakmuran masjid. Maka kemudian dia sholat 2 rakaat awal fajar, ya, namanya sholat apa itu? Sholat awal fajar, ya, setelah sholat subuh namanya sholat isyraq, ya, sholat isyraq atau waktunya syuruk namanya sholatnya sholat isyraq, 2 rakaat saja. Maka ia akan mendapatkan ka'annaka ajrun haji wal umratin tamatan. Maka dia mendapatkan pahala apa? Haji dan umroh sempurna dan sempurna. Kenapa sampai diulangi 3 kali? Kenapa? Li ta'kid, bahwa itu betul-betul pahalanya setara dengan haji dan umroh. Luar biasa. Haji 60 juta, umroh berapa? 30 juta. Totalnya berapa itu biayanya? Ya, belum antrinya, iya kan? Cukup jenengan ganti dengan apa tadi? Sholat subuh berjamaah, kemudian berhenti sebentar, zikir, tilawah, thalabul ilmi, sampai waktu datangnya syuruk. Syuruk itu nanti ada jam berapa di situ? 5.37. Kemudian dengan sholat 2 rakaat, itulah ganjaran haji dan umroh. Mau pengen sedekah 360 persendian, tunggu lagi setengah jam lagi, jam 6 sholat apa itu? Awal duha, ya kan? Awal duha, sholat 2 rakaat lagi. Kenapa? Karena disuruh mensedekahi 360 persendian ini. Siapa yang sholat subuh berjamaah lalu berzikir sampai matahari terbit dan sholat 2 rakaat, ia mendapat pahala haji dan umroh sempurna. Ini amalannya ringan tapi pahalanya besar. Coba antum istiqomah dari tanggal 1 Ramadan sampai 30 Ramadan, berapa kali haji Pak Burhan? Iya, Pak Burhan sudah umroh, pengen umroh lagi no mboten? Nah, kalau pengen ya sholat subuh berhenti sebentar, zikir, nggak usah mikir wedusnya dulu. Nah, iya, kalau bisa jak sholat, ya. Nah ini, kan pengen kalau haji langsung ke tanah suci harus mengumpulkan uang, ya kan, tidak sedikit, ya. Ini duduk zikir sampai syuruk, lalu sholat 2 rakaat, namanya sholat isyraq. Ya. Yang ke-8, innakum satarawna rabbakum, kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana melihat bulan purnama. Masya Allah, ya. Ini adalah kenikmatan terbesar ahli jannah ketika masuk ke surga. Pertama yang akan dilihat siapa? Innakum satarawna rabbakum, kalian akan melihat Rabb kalian seperti melihat bulan purnama. Ya, bulan purnama. Isyarat kuat menjaga subuh dan sholat asar. Keduanya menjadi asbab kenikmatan terbesar melihat Allah nanti di akhirat. Ya. Basyiril masyaina fil zulam ilal masajidil bin nur at-tamah yaumul qiyamah. Berikan kabar gembira kepada orang yang berjalan dalam gelap menuju masjid dengan cahaya sempurna di hari kiamat. Maka subuh ini dilakukan dalam kegelapan. Setiap langkah menjadi cahaya. Di hari kiamat mereka bercahaya sempurna. Diganti nanti di hari kiamat. Di hari kiamat namanya tidak ada PLN, sudah hancur lebur, diganti dengan amalan-amalan kita.
Ya, apa itu? Ketika kita sholat subuh berjalan dalam kondisi gelap, itulah akan dibadalkan, diganti dengan cahaya sempurna nanti di akhiratnya. Ini jadi kesimpulan ya, bagaimana dalam jaminan ketika kita menjaga sholat subuh, berarti apa? Jaminan Allah. Kemudian sebab masuk surga, menyelamatkan dari neraka, pembeda antara iman dan nifak. Kemudian bernilai qiyamul lail semalam suntuk, ya, disaksikan malaikat, dua malaikat tadi, dapat pahala haji sekaligus dapat pahala umroh. Kemudian yang selanjutnya satarauna lillah, sebab melihat Allah, mendapatkan cahaya di hari kiamat, ya, di hari kiamat. Bapak Ibu ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah, waktu menjelang iftar sudah berapa menit lagi? Kurang berapa menit? 7. Oh ya, masih ada sedikit lagi, ya. Baik, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum kita berbuka, saya sedikit akan memberikan urutan-urutan ketika kita mau berbuka. Kadang-kadang masih ada yang masih bingung, walaupun sepele, tapi ketika makan dengan sesuai sunnah itu nilainya pahala, ya, pahala. Urutannya bagaimana? Satu, menyegerakan berbuka, yaitu segera membaca basmalah. Insya Allah mudah ya, bismillah, atau sempurna bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kenapa kok disuruh bersegera? La yazalun nas bi khairin ma'ajlul fitri, manusia akan senantiasa dalam kondisi kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Ini menunjukkan menyegerakan berbuka saat azan sudah berkumandang, tentunya dan maghribnya, membaca basmalah ketika hendak makan atau minum, termasuk saat berbuka. Ya ghulam samillah wa kul biyaminik, itu kata Nabi, wahai anak kecil, sebutlah nama Allah dan makanlah dengan tangan kanan. Rawahu Bukhari Muslim. Maka tepat ketika azan berkumandang, seorang muslim membaca bismillah, ya. Bismillah ini yang paling ringan, ya, seorang mukallaf pun bisa sebagai adab umum sebelum makan dan minum. Jadi bismillah. Kemudian membatalkan puasa atau iftar dengan apa? 1 kurma. Ini yang paling disunahkan. Kalau tidak ada kurma, berarti beralih yang kedua, yaitu apa? Air, ya, air apa? Air putih atau air bening? Air putihnya, air mineralnya. Ini jadi termasuk itu adalah sunnah. Kalau Pak Ustadz tidak ada kurma, ya air putih, air mineral itu tadinya. Kemudian setelah itu, ya, kalau yang pertama tadi kurma pun ditentukan oleh Nabi. Apa yang paling utama? Kurma apa? Rutop atau kurma muda, kurma basah. Karena apa? Gula alami cepat diserap oleh tubuh. Yang kedua, kalau nggak ada rutop, tamer, kurma kering, kurma kholas, kurma apa lagi? Ya, tunis dan sebagainya, ya, tetap memberi energi instan. Yang ketiga, air. Ini membersihkan lambung dan menghidrasi tubuh yang sekian hari sudah kita menahannya. Ini menunjukkan kesederhanaan sekaligus kesempurnaan tuntunan Nabi. Yang selanjutnya setelah itu membaca doa. Nah, ini baru membaca doa setelah berbuka. Ini setelah benar-benar minum, benar-benar atau makan, haus hilang dan tenggorokan apa? Basah. Baru membaca doa. Apa doanya? Yang paling sahih, riwayat Abu Dawud nomornya 2397. Apa doanya? Zahabat toma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Itu doa yang paling sahih. Zahabat toma',
telah hilang rasa haus, telah basah urat-urat, ya, dan telah tetap pahala insya Allah. Maksudnya dhahabat toma itu kan fi'il madhi, pekerjaan yang sudah dikerjakan. Apa yang dikerjakan? Ya tadi makan, minum, karena sudah basah. Nggak mungkin Nabi itu menyuruh sebelum, ini sesudah. Ingat ya, bismillah dulu baru membatalkan puasa dengan urutan tadi ya, rutop, ya, kemudian apa tadi? Tamer dan air, ya, baru membaca doa ini. Ya, hikmahnya apa? Karena memang zahabat itu telah berlalu atau telah basah, ibtalat itu telah basah, menunjukkan bahwa doa ini dibaca setelah benar-benar berbuka, bukan sebelumnya. Ya, ini pelajaran. Zikir dalam Islam adalah jujur, tidak boleh mengatakan haus telah hilang tapi belum. Iya, itu apa? Membohongi diri sendiri. Nah, ada itu para itu, ayo kita berdoa dulu dhahabat toma, padahal kita belum minum. Ini kesalahan banyak kaum muslimin, ya. Wabtalatil uruk, telah basah urat-urat. Secara biologis air yang masuk setelah 13 sampai 14 jam, ya, itu puasa langsung menghidrasi sel, mengaktifkan kembali apa? Metabolisme dan mengalir dalam pembuluh darah. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, itu adalah urut-urutan yang disunahkan oleh Nabi kita. Sebelum kita menuju iftar, kita berdoa karena kita diberikan kesempatan di bulan Ramadan untuk memperbanyak doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, kita sebentar lagi akan berbuka. Haus yang kita rasakan sejak pagi, lapar yang menahan perut kita, lelah yang kita sembunyikan dari manusia, semua menjadi saksi keikhlasan kita. Ya, salasun la turad da'watahum was-shaimu hatta yuftir. 3 doa yang tidak tertolak, dan diantaranya adalah orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Artinya apa? Detik-detik sebelum azan ini adalah waktu emas. Langit terbuka, rahmat turun, malaikat menyaksikan kepada kita semuanya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna laka sumna wa ala rizkika aftarna fataqabbal minna. Allahumma ighfir lana dhunubana wastar uyubana warfa' darajatana. Allahumma balighna fi arzakina wa amalina wa ahlina waj'al siyamana maqbulan wa qiyamana mabruran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.